polisi diminta tetapkan Giselle jadi tersangka. Apakah pemeran pria akan dipanggil? Pakar telematika Roy Suryo menilai video asusila mirip artis Gisela Anastasia yang tersebar di berbagai platform media sosial tersebut direkam ulang dan aslinya menggunakan ponsel. Dia pun tetap berharap polisi bisa memastikan metadata dari video asli rekaman berdurasi 19 detik mirip Giselle dengan piranti atau piranti lunak untuk menelusuri kapan video itu dibuat. Polisi akan bisa memastikan keaslian sepasang pelakon video itu. Tinggal dicocokkan dengan wajah atau contoh wajah Giselle pada bulan dan tahun yang sama, ujar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Rabu 25 November. Kemudian, menurut Roy, dari hasil pelacakan sementara ditemukan kemiripan sebesar 74% antara cocok Giselle dengan wanita pemeran video asusila tersebut. Untuk mengujinya, pertama sampel wajah dari video tersebut diperbandingkan dengan materi yang sudah bisa dipastikan keasliannya, sebagai pembanding dari artis disebut-sebut mirip tersebut. Dari keduanya, dibuat matriks yang meliputi perbandingan bentuk wajah, mata, hidung, bibir, jarak masing-masing diantaranya dan sebagian. Memang secara ilmiah dan saintifik tingkat kemiripannya masih di bawah 75%. Tepatnya adalah antara 72% sampai dengan 74% dengan software face comparison, ungkap mantan anggota DPR RI tersebut. Sementara pakar telematika Abimanyu menempatkan kejanggalan baru di video syur mirip Giselle. Secara belak-belakan, pakar telematika ini menemukan kejanggalan pada posisi televisi yang bikin salah fokus atau salfok. Kejanggalan posisi televisi dianggap pakar telematika Abimanyu sebagai sesuatu yang aneh dan tak wajar. Analisa ini dilakukan dari gorden, lampu sorot, televisi dan lainnya yang ada di kamar Giselle dan tempat di dalam video shoot tersebut. Dan kemudian ada juga gorden lah, lampu sorot, kemudian televisi dan lain sebagainya, ungkap Abimanyu. Itu memang kebetulan orang yang sama, tambahnya dikutip dari YouTube's Intense Investigasi tayang 10 November. Meski begitu, jika ini rekayasa, pakar telematika menjelaskan sengaja ditujukan untuk sosok artis tersebut. Atau kalau memang adegannya direkayasa, yaitu dipasang sengaja biar secara konotatif mengarah pada figur yang bersangkutan, ujar Abimanyu. Kemudian, pakar telematika mengaku secara desain ruangan dalam video shoot itu seperti penampakan kamar Giselle. Ruangan di video sudah mirip, bentuk ruangannya, posisi lampunya, posisi televisi yang dipasang di dekat jendela, ungkap Abimanyu. Janggal sih jika seseorang masang televisi di dekat jendela, imbuhnya. Nah, kemiripan itu ada, tegas Abimanyu. Teka-teki kasus video syur mirip Gisela Anastasia sampai hari ini masih menjadi misteri dan sorotan banyak orang. Meski belum terbukti sosok pemeran wanita video syur mirip Giselle, namun kini banyak orang yang mulai demo minta polisi buat artis Gisela Anastasia jadi tersangka. Bukan tanpa alasan, demo Gisela Anastasia jadi tersangka ini menyoroti baju yang pernah dipakai Gisela Anastasia beberapa waktu lalu dengan yang digunakan wanita di video syur mirip Giselle. Selain itu, dalam waktu dekat polisi akan panggil dan periksa sosok pria di video syur mirip Giselle yang sempat viral di Twitter itu. Hingga kini kasus dugaan syur mirip Giselle tersebut memang seolah masih menjadi teka-teki. Meskipun tudingan menjurus pada mantan istri Gading Martin lantaran kemiripan wajahnya, namun polisi masih belum memberikan pernyataan resmi. Beredar informasi jika dari pemeriksaan tersangka penyebar masif video syur 19 detik dan pemeriksaan forensik dan indikasi bahwa pemeran dalam video tersebut memang Giselle. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus belum mau menyimpulkan apa-apa. Sebab sampai saat ini tim forensik masih terus memeriksa video syur berdurasi 19 detik itu. Forensik wajah daripada yang ada di video tersebut yang memang diindikasi mirip Giselle dan seorang laki-laki. Makanya kita sedang menunggu, mudah-mudahan secepatnya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 23 November 2020 dikutip dari Tribun News. Sementara itu, setelah beberapa pihak melaporkan penyebaran video berdurasi 19 detik tersebut, kali ini sebuah organisasi masyarakat menyambangi Polda Metro Jaya untuk melakukan demonstrasi. Mereka menamai diri mereka sebagai organisasi Sri Kandi, mendekas Kapolda Metro Jaya untuk segera mengurus kasus tersebut dan menetapkan Giselle sebagai tersangka. Saya sebagai wanita dan bahkan wanita-wanita penerus bangsa Indonesia
meminta kepada Bapak Kapolda yang ada di dalam untuk mengusut tuntas kasus ini, ujar salah satu seorang pendemo Senin 23 November. Karena ini adalah tindakan yang malu dan sangat tidak bermoral, tegasnya lagi. Pantauan tribunnews.com terlihat sekitar 15 orang yang melakukan aksi tersebut di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Mereka menekankan terus agar pihak Polda Metro Jaya menuntaskan kasus ini. Bukan tanpa alasan, para demonstran menegaskan dalam video syur itu memang sudah jelas adanya Giselle sebagai pemeran perempuannya. Untuk kamu GA, baju yang kamu pakai dalam video tersebut jelas pernah kamu pakai, tutur pendemo. Kami dan semua wanita Indonesia ingin diusut tuntas kasus ini, tambahnya. Diketahui Polda Metro Jaya sudah memanggil Gisela Anastasia pada Selasa 17 November lalu. Hingga kini status Gisela masih dinyatakan sebagai saksi atas dugaan adanya keterlibatan di video. Perkara video syur yang sudah disebut pemerannya mirip Gisela Anastasia masih belum berhenti bergulir. Jika memang benar ada indikasi dalam video tersebut mirip Gisela Anastasia, maka Giselle kemungkinan akan kembali jalani pemeriksaan. Mungkin saja akan dipanggil lagi, makanya kita kalau udah tahu forensik siapa yang ada di dalam situ, kita akan panggil juga laki-lakinya, tuturnya. Yusri Yunus enggan menerka-nerka dan berandai-andai. Dirinya tak mau mendahului proses pengembangan kasus tersebut yang saat ini sedang ditangani tim forensik. Lihat nanti bagaimana hasil berkembangnya. Kan gak boleh sembarangan belum ini tapi langsung melangkahi, tegasnya. Sudah sepekan proses analisa forensik berjalan, tim forensik disebut-sebut mengalami kesulitan dalam menganalisa video tersebut. Hal itu karena video yang beredar direkam dengan menggunakan handphone yang berbeda. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, ahli forensik bersama tim penyidik cybercrime Polda Metro Jaya saat ini telah menemukan petunjuk. Yusri Yunus pun meminta semua pihak untuk sabar menunggu. Kami masih menunggu hasil saksi ahli forensik untuk wajah. Kami tahu menganalisis bukanlah hal yang mudah. Intinya setelah kami dapati hasil yang kami sampaikan ke rekan-rekan, setelah kami dapatkan hasilnya akan kami sampaikan ke rekan-rekan, kata Yusri saat dikonfirmasi Minggu 22 November. Disebutkan jika pihak kepolisian masih kesulitan analisis pemeran dalam video syur mirip Giselle tersebut. Kesulitan tersebut karena video yang beredar adalah video yang direkam menggunakan handphone yang berbeda. Sementara ini, saksi ahli ada 3. Saksi melaporkan ada 2, terus saksi dari public figure inisial G. Kemarin juga ada 2 saksi tambahan yang diperiksa. Akan ada pemeriksaan saksi tambahan, nanti pelan-pelan, kata Yusri Yunus. Sebagai informasi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penyebaran video asusila yang diduga mirip Giselle. Penempatan tersangka itu telah penyidik melakukan gelar perkara. 2 orang ini masif kita lakukan pemeriksaan kemarin, inisial PP dan NN. Dua-duanya kita periksa sampai tadi malam. Sudah melakukan penahanan status tersangka, kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 13 November.